Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail huwal malikul haqqul mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ma lana rabbun siwa. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwan. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ma'asyiral muslimin, sahabat kader dimanapun kawan-kawan dan sahabat berada, syukur alhamdulillah kita aturkan segala puji atas Allah subhanahu wa ta'ala, satu-satunya ilah yang berhak disembah karena tidak ada ilah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ayyushkara fala yukaffar, itulah hal yang disampaikan oleh Ibnu Abbas. Salah satu indikator ketakwaan seseorang adalah ketika ia bersyukur atas kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah. Oleh karenanya kesyukuran senantiasa kita aturkan dalam setiap situasi dan kondisi. Salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sahabat kader dimanapun kawan-kawan berada, pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji pelajaran Kiai Haji Ahmad Dahlan mengenai 7 falsafah dan 17 ayat ajaran Kiai Haji Ahmad Dahlan. Di dalam pelajaran Kiai Haji Ahmad Dahlan ini, dalam pokok pertama atau poin pertama, Kiai Haji Ahmad Dahlan menegaskan dengan falsafah kita manusia ini hidup di dunia hanya sekali untuk bertaruh sesudah mati. Akan mendapatkan kebahagiaankah atau kesengsaraankah? Ma'asyiral muslimin, sahabat kader dimanapun kawan-kawan berada, menjadi keniscayaan dan kepastian bahwasannya hidup hanyalah sekali, namun hidup untuk bertaruh. Ibnu Abbas menegaskan as-sa'idu man wa'adha bi ghairi, orang yang paling beruntung adalah yang mampu mengambil pelajaran dari kejadian orang lain. Artinya, selamatkah kita di dunia ini ataukah merugikah kehidupan kita di dunia ini? Kawan-kawan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melihat apa yang disampaikan Kiai Ahmad Dahlan bahwasannya hidup kita untuk bertaruh, artinya kita tidak tahu betul kondisi kita kelak di surga atau neraka Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bisa kita pastikan mayoritas di antara kita tidak berani menjamin di surga ataukah di neraka. Ketika kita dikatakan atau ditanya, berani menjamin kita di dalam surga, maka kita tidak berani menjawabnya. Sebaliknya pula, ketika kita ditanya, apakah kita pasti di neraka, maka kita takut dan kita tidak berharap terhadap itu semua. Maka Abu Bakar Asy-Siddiq radhiyallahu an menegaskan, wala khaira fi khairin ba'dahu an-nar wala syarra fi syarrin ba'dahu al-jannah. Tidak ada kebaikan di dalam kebaikan ketika setelahnya adalah neraka atau kehancuran atau kerugian. Sebaliknya, dan tidak ada keburukan di dalam keburukan ketika setelahnya adalah surga. Artinya upaya apapun yang kita lakukan ketika endingnya adalah kebaikan, maka itu sesungguhnya keberuntungan. Tetapi sebaliknya, ketika kemudian upaya apapun yang kita lakukan, entah kenikmatan yang kita dapatkan, ketika berujung pada kehancuran, yaitu neraka Allah, maka itu adalah kerugian yang luar biasa. Ma'asyiral muslimin, sahabat kader dimanapun kawan-kawan berada, maka sesungguhnya hidup ini bertaruh. Kita belum tahu nasib kita. Maka Kiai Haji Ahmad Dahlan sering kemudian mengutip perkataan para ulama, annasu kulluhum mauta illal ulama wal ulama'u mutahayyirun illal amilun wal amiluna ala wajalin illal mukhlasun. Sesungguhnya mayoritas manusia itu pada kondisi yang mati, tidak mempunyai kepekaan dalam situasi kehidupan. Apakah kemudian ia selamat atau tidak selamat? Apakah ia menguntungkan untuk dirinya yaitu dunia, atau sebaliknya tidak menguntungkan untuk dirinya?
ia tidak peka dalam situasi itu. Kenapa kondisinya tidak peka? Karena seringkali manusia hari ini tertipu karena sibuk dengan terdikte oleh situasi yang ada. Ma'asyiral muslimin, sahabat kader yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kami menyebut banyak di antara kita yang terdikte? Karena sesungguhnya ketika seseorang melakukan kebaikan kepada kita, lantas pada umumnya kita akan berlaku baik padanya. Tetapi sebaliknya ketika ada orang melakukan kejahatan, kemungkaran pada diri kita, biasanya pada umumnya kita akan berlaku sama. Artinya apa? Kebaikan, keburukan yang kita lakukan ditentukan oleh wilayah-wilayah luar, ditentukan oleh lingkungan yang ada. Tidak berangkat dari pemahaman keagamaan itu sendiri. Maka inilah yang kemudian dikatakan kebanyakan manusia itu mati sehingga tidak mempunyai pondasi prinsip keagamaan yang dengan prinsip keagamaan itu sesungguhnya menghidupkan hatinya. Ilal ulama, kecuali para ulama. Kenapa kemudian dikatakan para ulama? Karena sesungguhnya ulama yang mampu memandang itu semua. Dengan apa? Tentunya dengan ilmu. Karena ulama itu adalah orang yang berilmu. Wal ulama'u warasatul anbiya. Dan ulama itu pewaris para nabi. Artinya apa? Seseorang yang mengetahui situasi, maka ia akan mampu bersikap dan memberikan solusi, tidak hanya sekedar memaki-maki. Ma'asyiral muslimin, sahabat kader dimanapun kawan-kawan berada, maka para ulama menegaskan, ma qalat fikratu mri'in qattun illa fahima wa ma fahima illa alima wa ma alima illa amila. Tidaklah seseorang itu ketika ia mempunyai pemikiran yang panjang, berpikir dengan serius, penuh pertimbangan, berpikir matang, maka ia akan faham. Selanjutnya ketika ia faham, maka ia akan tahu. Maka pada umumnya ia manggut-manggut. Pada umumnya ia manggut-manggut karena tahu. Ketika ia tahu, maka ia akan berbuat dengan apa yang ia ketahui itu. Maka ia beramal. Artinya apa? Ketika seseorang mengetahui situasi yang ada, maka ia mampu berbuat dampak hasil dari pengetahuan yang ia ketahui. Lah itulah yang pada umumnya disebut dengan para ulama. Sehingga para ulama tidak pernah tersesat. Sehingga para ulama tidaklah bingung dalam menghadapi situasi kehidupan dunia. Sebagaimana yang kemudian sering kali kita dengar bahwasannya dunia ini adalah tempat atau kehidupan yang fana. Ma'asyiral muslimin, sahabat kader yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wal amiluna ala wajalin illal mukhlasun. Dan ulama itu juga dalam kebingungan mau berbuat apa, bagaimana. Karena hari ini kita dapati banyak orang berpengetahuan tapi bingung. Illal mukhlasun, kecuali orang-orang yang ikhlas. Kenapa? Karena ia tidak by request. Karena orang ikhlas itu berjalan sesuai dengan ketentuan Allah, bukan berjalan sesuai ketentuan orang yang menghendaki situasi yang menentukannya. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.